Jemaat yang diberkati Tuhan, terima salam persaudaraan kita, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 14 Juli 2024, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir dalam gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Di sepanjang minggu ini, doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 14 Juli 2024, pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran Bapak Pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekte Minggu 7 Juli 2024, pukul 09.00 WIB sebesar 23.212.000. Syukur sebesar 15.207.000 dan persepuluhan sebesar 2.405.000. Penerimaan kolekte Minggu 7 Juli 2024 pukul 18.00 WIB sebesar 3.195.000. Syukur sebesar 110.000, persepuluhan sebesar 50.000 dan sarana fisik sebesar 502.000. Kebaktian Minggu 14 Juli 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Koling. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ora et Labora dan Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Pembacaan Alkitab dari pertama Timotius 3 ayat pertama berakhir pada ayat yang ke-13. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, KAKS. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyikan rohani nomor 2 ayat 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 165. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Di kebaktian ini Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 14 Juli 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta Era Riku Mahua MTH Ketua, Sekretaris Pendeta M Takaria MSI. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan banani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, mari kita mulai akan kebaktian ini. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita sebagai orang yang mengikuti Yesus. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami. Kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar, dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu yang menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberikan kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka yang berlari dan tidak menjadi lesu, mereka yang berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman adalah 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bacaan Alkitab akan kita baca secara bersama-sama. Syarat sebagai pemilik jemaat. Benarlah perkataan ini, karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari suatu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat,
jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan fitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Demikianlah harus suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat, para pemirsa dan pendengar di rumah yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun 2024 ini kita sedang menjalani dengan agenda-agenda politik praktis, yakni pesta demokrasi bangsa. Baik itu Pilpres legislatif yang sudah selesai, dan tentu kita bersyukur sebagai warga bangsa yang baik karena semuanya itu bisa dapat berjalan baik, aman, dan damai. Dan kini kita juga mempersiapkan diri lagi untuk pesta demokrasi tanggal 27 November 2024. Yang sekarang ini genderang politiknya sudah berbunyi di mana-mana. Yang kadang-kadang menegangkan dan ditegangkan dengan berbagai isu untuk meraih singgasananya. Dan tentu sebagai anak bangsa kita tetap kokoh di dalam doa, sehingga pada waktunya nanti semuanya bisa berjalan dengan segala baik. Sebagai gereja, khususnya gereja Protestan Maluku, pada tanggal 4 sampai tanggal 5 November kita juga akan melaksanakan sebuah agenda gerejawi, yakni pemilihan Majelis Jemaat periode 2025-2030. Jadi sebagai bangsa, sebagai gereja, di tahun ini kita sama-sama melaksanakan sebuah momentum yang sama. Momentum itu adalah pemilihan. Pemilihan presiden, wakil presiden, wali kota, DPR, bupati, dan gubernur. Tetapi juga pemilihan majelis jemaat yang tentu sudah berproses di jemaat-jemaat. Lalu di manakah perbedaannya? Perbedaannya cuma dua: mencalonkan dan dicalonkan. Artinya bahwa kalau politik praktis semua anak bangsa berhak untuk mencalonkan dirinya sesuai dengan ketentuan. Dan oleh karena itu, selain gagasan-gagasan yang baik, yang brilian, juga bisa memamerkan di medsos. Pasang baliho di mana-mana dengan kata-kata yang menarik simpati masyarakat di sudut-sudut jalan. Beta tadi dari Kuda Mati turun, beta sempat membaca, ada yang bertuliskan
Maluku secara merata infrastruktur. Ada juga yang bertuliskan Maluku lebih baik. Ada juga yang bertuliskan membangun Ambon dengan hati. Ada juga yang bertuliskan begini-begini saja, saatnya Ambon naik kelas dan lain-lain. Tapi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi calon majelis jemaat tidak bisa mencalonkan dan lalu menaikkan di medsos atau menaikkan baliho-baliho seperti itu. Sebab dia dicalonkan melalui warga jemaat, yaitu melalui unit ataupun sektor-sektor pelayanan. Walaupun berkeinginan sekali untuk jadi majelis, tetapi sembisa kas keluar di medsos, sembisa kas naik baliho, sembisa bikin tim sukses, sembisa siapkan kaus relawan, atau ada yang sebikin. Sembisa misalnya dari majelis Jemaat Eden mengatakan Eden naik kelas. Sembisa misalnya dari jemaat kategorial yang hari ini melayani, lalu kasih naik baliho dengan tulisan saatnya membangun jemaat kategorial dengan hati, sembisa. Sebab kalau itu ada yang melakukannya, pasti jemaat yang mengerti tawaturan akan memberi kritis, bahkan pasti bilang ini calon ini sudah saatnya tinggal di RSJ. RSJ itu apa? Rumah sakit jiwa. Karena memang kita diatur oleh suatu ketentuan tentang peraturan pokok GPM tentang pelayanan khusus, yaitu penatua dan diaken adalah dipilih dan ditetapkan oleh Yesus Kristus melalui jemaatnya. Dan itu mulai dari proses pencalonan, dipilih dan ditetapkan oleh jemaat untuk melayani jemaat Tuhan. Hal ini bukan berarti dia dicalonkan di jemaat karena dia punya kedudukan yang istimewa di dalam jemaat, ataupun punya kelebihan tertentu, tentu tidak juga. Tetapi dia diperkenankan oleh Yesus Kristus sendiri sebagai kepala gereja untuk melayani jemaatnya. Ini perlu kita catat bersama bahwa seluruh pelayan khusus, bahwa ketika kita melayani jemaat itu berarti kita sedang melayani Kristus. Karena itu kedudukan pelayan khusus pada umumnya tidak lebih tinggi. Tidak ada perbedaan kualitatif warga jemaat sehingga kadang-kadang merasa lebih hebat dari orang lain. Tetapi harus melayani dengan kerendahan hati. Sebab keterpilihan dan ketetapan itu menjadi pelayan khusus semata-mata karena kasih karunia Allah. Amin. Saudara-saudara jemaat, para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Menarik di dalam pembacaan yang baru saja kita dengarkan bersama tentang Rasul Paulus mengirimkan suratnya, surat penggembalaannya kepada Timotius sebagai rekan sekerja dalam pelayanan untuk mengingatkan bahwa tugas menjadi penilik penatua atau tugas menjadi diaken adalah tugas yang mulia dan tugas yang indah. Karena itu ada syarat yang ditetapkan supaya para pelayan khusus benar-benar menjaga kekudusan pelayanan dengan baik, memiliki spiritualitas dan integritas pelayanan yang diamanatkan Tuhan dengan teguh. Dan karena itu syarat-syarat dalam surat penggembalaan ini menjadi penilik atau penatua dan diaken
bagi GPM juga menetapkan syarat-syarat untuk menjadi pelayan khusus sesuai dengan firman Allah. Dan salah satu syarat adalah pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Sehingga jemaat betul dengan teliti menilai, jemaat dengan betul dan teliti untuk menetapkan pilihannya yang benar menjadi pelayan Kristus untuk melayani jemaat. Menjalankan tugas-tugas triologi, panggilan gereja bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan bagi GPM sudah menambahkan satu lagi adalah ekonomia atau oikonomia. Dan tentu tugas yang dikerjakan ini bukan sekedar kita bernarasi dan mengeluarkan konsep-konsep dengan kata-kata. Tetapi tugas ini mesti dikerjakannya dengan keteladanan. Dan karena itu kalau kita mendengar dan membaca syarat-syarat yang ditawarkan dalam surat penggembalaan ini, lebih menekankan 3 hal, yaitu karakter, moralitas, dan spiritualitas. Karena itu dalam pembacaan kita lagi tadi bahwa sebagai calon pelayan khusus tidak boleh 2 istri. Kita lebih konkretkan lagi, tidak boleh selingkuh. Ada cuma 1 istri tapi selingkuhnya banyak. Itu tidak boleh. Tidak boleh juga seorang calon pelayan khusus peminum dan pemabuk. Kita rasa kalau ini kita terapkan baik-baik banyak yang lolos ini. Tidak boleh cacat dalam perbuatannya. Tidak boleh pemarah. Jadi kalau ada calon majelis yang selalu marah-marah, itu harus diperiksa baik-baik. Sebab kalau marah-marah jemaat bahaya. Tidak boleh hamba uang. Jangan bercabang lidah, tidak boleh serakah. Tapi harus bijaksana, sopan, sabar, dan seterusnya. Dan nanti juga dilengkapi dengan aturan dan syarat-syarat yang tertuang di dalam pelayanan khusus Gereja Protestan Maluku. Itu bukan berarti bahwa pelayan khusus itu seperti malaikat. Tidak. Tetapi dia harus dipersiapkan untuk menjadi panutan, untuk menjadi keteladanan di tengah tantangan hidup yang semakin beragam dan kompleks di tengah-tengah jemaat. Karena itu baik pelayan dan umat, selain kita menilai dengan rujukan syarat-syarat yang ditawarkan di dalam pembacaan kita tadi, tentu jangan lupa, ketong semua harus terus berdoa. Sehingga pada waktunya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kita dapat menetapkan pilihan sesuai dengan kehendaknya. Dan itu benar. Mereka yang terpilih sebagai pelayan khusus itu karena kasih karunia Allah. Memilih dan menetapkannya melalui jemaat dan menjadi berkat bagi pelayanan. Saudara-saudara jemaat, para pemirsa dan pendengar dari yang kita kasihi dalam Tuhan Kristus. Di sisi yang lain, selain kita memilih pelayan khusus dengan syarat-syarat untuk memiliki karakter yang baik, tetapi jangan lupa, saya ulang sekali lagi, jangan lupa, kita semua selaku jemaat telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imamat yang rajani, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk hidup di dalam kekudusan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dia katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tentu ini ditunjukkan bukan saja kepada pelayan khusus,
tetapi kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk Ibu dan Beta yang hadir pada saat ini. Karena itu ketika kita menetapkan pilihan, dan mereka yang terpilih sebagai pelayan khusus, maka tentu warga jemaat yang memilih pun harus menjadi orang-orang yang baik. Sehingga kalau yang dipilih adalah orang-orang yang baik, yang memilih adalah orang-orang yang baik, maka hasilnya pasti baik. Jadi yang dipilih, kita pilih orang-orang baik, yang memilih juga adalah orang-orang baik, maka pastinya hasilnya pasti baik untuk membangun seluruh pelayanan yang kita gerakkan secara bersama-sama. Pelayan khusus yang sebaik apapun, tetapi kalau jemaat sendiri yang berubah karakter, menjaga kekudusan hidup, menopang seluruh pelayanannya, maka tentu akan menjadi masalah yang tidak kunjung selesai. Saya ulangi sekali lagi. Pelayan khusus sebaik apapun, tetapi kalau warga jemaat sendiri kita tidak menjaga kekudusan, kita tidak menopang seluruh pelayanan, maka masalah tidak akan kunjung selesai. Karena itu marilah kita terus berdoa. Dalam momentum ini bukan hanya berdoa bagi pelayan khusus saja, tetapi kita semua selaku jemaat turut menopang dalam doa dan pelayanannya, supaya kita semua hidup kudus. Sebab Dia yang memanggil kudus, dan orang yang dipanggil pun harus hidup kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara jemaat dan bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia, dan di sepanjang sejarah ini kita mengaku iman dengan menggunakan pesan pengakuan iman rasuli, kita berkata demikian.
Berikan kesempatan bagi Paul Group Kaks untuk mengungkapkan puji-pujiannya kepada Allah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat. Satu pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya pujian ini dapat memberikan kekuatan kepada kita. Dengar suara di surga seperti aliran air, penyembahan yang dari tahta-Mu. Pujian pengakuan dari segala bangsa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Nyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suara di surga seperti aliran air, penyembahan yang dari tahta-Mu. Pujian pengakuan dari segala bangsa menyatakan kemuliaan-Mu. Nyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pertama Tawari ayat 29 sampai dengan 14. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian rohani nomor 132 dan 129 ayat 1 dan seterusnya.
hati tetap kepadamu. Ingatkan kepujangan di jalan Bapa-Mu, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terima Tuhan hidup kami, terima Tuhan cinta kami, terima persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat, mari kita berdoa atas persembahan syukur kita. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat bersama. Kita berdoa. Ya Allah yang rahmani dan rahim, Allah yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan di hari Minggu ini, karena betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan, yang senantiasa menuntun menyertai kami dalam seluruh tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan gereja ini. Kami sungguh merasakan tentang kasih dan penyertaan yang luar biasa. Dan hanya kami bilang kepadamu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dan kami terus meyakini Tuhan bahwa Tuhan tetap menuntun dan menyertai dalam seluruh langkah juang kami ke depan. Karena itu kami terus berdoa bagi seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan kami, di mana saja kami ditempatkan oleh Tuhan untuk mengabdi, diberkatilah semua itu sehingga bisa menjadi berkat, baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan jemaat dan masyarakat di mana kami mengabdikan diri. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan persekutuan jemaat. Mungkin saat ini ada yang hadir, tetapi dengan begitu banyak beban-beban dan masalah yang tidak kunjung selesai di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kami percaya Tuhan punya kuasa
untuk menuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya semua masalah bisa dapat diselesaikan dengan baik. Dan di situ kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri dalam menjalani hidup ini dengan begitu banyak masalah yang kompleks. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini dalam tanggung jawab untuk membangun bangsa ini, Tuhan, baik kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada camat, kepala desa, dan semua yang bertanggung jawab untuk membangun bangsa ini, Tuhan, kiranya diberkatilah, sehingga apa yang menjadi harapan bagi masyarakat banyak untuk menikmati kesejahteraan, keadilan, kebenaran, itu hanya dapat tercapai karena kuasa Tuhan yang menuntun para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa ini, tetapi kami juga selaku rakyat atau masyarakat. Kami berdoa tentang pemilihan pesta demokrasi yang akan berlangsung di tanggal 27 November. Baik itu pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur di seluruh Indonesia dan lebih khusus di Maluku ini. Karena semuanya Tuhan menuntun, menyertai kami dan diberkati, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, semuanya itu bisa dapat berjalan dengan baik, dengan aman, dengan tentram, dengan damai. Dan biarlah di situ sebagai orang-orang yang percaya kepadamu menjadi teladan bagi proses politik, praktis pemilihan yang akan berlangsung. Kami bersyukur semua karena segala sesuatu itu berjalan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu bagi bangsa ini. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa bagi agenda gerejawi, yakni pemilihan majelis jemaat periode 2025-2030 yang akan berlangsung pada bulan November tanggal 4 sampai tanggal 5. Kami meyakini dan percaya sungguh bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Tuhan akan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, supaya pada waktunya orang-orang yang terpilih adalah pilihan-Mu, Tuhan, dan mereka mampu untuk menjalankan panggilan pelayanan yang kudus untuk melayani jemaat ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa bagi seluruh jemaat. Biarlah kami semua terpanggil untuk menjadi imamat yang rajani, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk menjadikan hidup kami menjadi hidup yang kudus, dan menopang seluruh panggilan pelayanan khususnya di Gereja Protestan Maluku ini, sehingga semuanya bisa bersama-sama bertanggung jawab, baik itu para pelayan khusus maupun umat, di dalam menjalankan kabar sukacita demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit,
yang mungkin saat ini mereka ada di rumah-rumah sakit, atau juga mereka ada di rumah-rumah mereka sendiri. Kami percaya Tuhan punya kuasa. Kuasa Tuhan bukan hanya yang sakit disembuhkan, tetapi kuasa Tuhan, orang yang mati pun Tuhan punya kuasa membangkitkannya. Dan kami sungguh percaya mujizat dan kuasa Tuhan itu masih ada dan tetap ada. Karena itu kami mohon Tuhan berkenaan memberkati mereka yang sakit, sehingga yang sakit bisa dapat dipulihkan, dikuatkan, dan disembuhkan oleh Tuhan. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus, kami juga saat ini berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, gereja di dunia, gereja yang ada di Indonesia, lebih khusus gereja Protestan Maluku yang ada di Maluku dan Maluku Utara, yang tersebar kurang lebih 700 jemaat yang ada di wilayah-wilayah pelayanan, di pegunungan, di pesisir pantai, di pelosok-pelosok yang terpencil dengan medan pelayanan yang menantang oleh hamba-hamba-Mu. Kiranya diberkatilah mereka semua dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, supaya kehadiran hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada mendatangkan berkat bagi jemaat yang mereka layani. Tuhan berkenan menjaga, melindungi mereka dari berbagai penderitaan sakit, baik para hamba Tuhan itu sendiri, para pelayan-pelayan khusus, semua keluarga, supaya tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan tidak akan terbengkalai, karena mereka tetap dituntun oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik, dengan Roh Kudus, sehingga semua itu bisa dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, ajarlah kami sebagai warga jemaat untuk selalu hidup bersandar pada kuasa-Mu Tuhan, sebab kami dipanggil oleh Tuhan yang kudus, dan hidup kami pun harus kudus untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kami dan hal-hal yang lain untuk hidup selalu berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami juga berdoa bagi seluruh pendukung liturgis di dalam kebaktian ini, baik kantoria, pemain keyboard, multimedia, vokal group yang baru ditampilkan untuk mengungkapkan puji-pujian, para kolektaan, dan diberkatilah semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan melayani di dalam kebaktian ini tanpa menuntut balas. Kami percaya bahwa Tuhan akan membalas dengan mendatangkan berkat bagi mereka dan keluarga, supaya hidup ini menjadi sebuah kesaksian. Semakin memberi diri bagi Tuhan, maka hidup kami semakin diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Para tuagama yang selalu dengan penuh semangat untuk melaksanakan tanggung jawab membersihkan rumah Tuhan ini, tetapi juga membunyikan lonceng gereja sebagai tanda suara Tuhan memanggil. Karena Tuhan berkenan memberkati mereka dan seluruh keluarga dari waktu ke waktu. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, inilah seluruh doa kami, inilah seluruh pinta kami, dan inilah syukur kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, dan hanya kepada-Mu kami persembahkan seluruh hidup kami sambil kami berdoa syukur. Doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga.
Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa sepuluh. Kebaktian Minggu pagi ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yesus membesar dalam malam gelap, anak kita jadi lilin yang gelap akan hormat Tuhan.